Halo teman-teman, apa kabarnya? Saya yakin percaya kita semua baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan dan merenungkannya. Kita akan membaca Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Yesus adalah sahabat yang setia. Tuhan bersama kita hari ini karena anaknya Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih karunia Allah kepada kita sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita umat manusia. Hadirat Roh Kudus dalam kehidupan kita, orang percaya adalah karunia cuma-cuma dari Tuhan. Pemberian gratis dari Tuhan. Tidak ada kebaikan atau perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk mendapat kehadirat Yesus atau melayakkan diri kita untuk berada di hadapan Tuhan. Hadiratnya ada dalam kehidupan kita adalah semata-mata karena kasih karunia-Nya, karena kemurahan-Nya. Maka tidak ada satu hal pun atau tidak ada satu pun yang membuat hadiratnya akan meninggalkan kita ataupun menghilang dari kita, dari kehidupan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Wah, luar biasa ya teman-teman janji Tuhan untuk kehidupan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus adalah sahabat kita yang setia. Teman-teman bisa mempercayai itu. Terkadang kita juga akan berpikir, apakah saat kita gagal, Tuhan akan meninggalkan kita? Jawabannya tidak, teman-teman. Teman-teman, saat kita gagal, saat kita terjatuh, saat kita merasa lelah dengan permasalahan hidup kita merasa lelah dengan segala pergumulan yang kita alami di kehidupan kita, Dia tetap ada untuk kita. Bahkan Dia yang akan mengeluarkan tangannya untuk kita semua supaya kita bisa bangkit dan berdiri lagi. Dan Dia yang akan memulihkan kita sepenuhnya. Dia yang akan selalu bersama-sama dengan kita, bahkan Roh-Nya telah tinggal di dalam kita. Mungkin kita juga bertanya, apakah kita layak untuk menerima itu semua dari Tuhan? Teman-teman, saya ingin mengatakan itulah kasih dan karunia, kemurahan dari Tuhan. Tidak ada yang bisa menjelaskan itu, tapi secara saya pribadi merasa benar, kita memang orang yang tidak layak. Kita begitu banyak kekurangan, kita begitu banyak melakukan dosa sehingga kita tidak layak untuk mendapatkan itu semua. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan berikan kasih karunia, Tuhan berikan kemurahan-Nya untuk kita. Sehingga pada Mazmur yang ke-37 ayat 23 dan 24, Yesus berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Saat kita merasa kita tidak layak, saat kita merasa kita tidak pantas untuk menerima kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan, Tuhan berkata, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Luar biasa teman-teman. Kesimpulan dari perenungan kita pada saat ini, Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah yang menopang hidup kita. Kita dapat mengandalkannya teman-teman. Dia adalah sahabat yang setia. Dia layak untuk kita percaya dan bahkan sangat dapat kita percayai. Dia ada bersama-sama dengan kita, siap mengangkat kita saat kita terjatuh dan siap untuk memulihkan kehidupan kita. Bahkan Alkitab sendiri berbicara, Dia adalah seorang yang lebih karib daripada saudara kita. Atau Dia adalah seorang yang lebih akrab dari saudara kita, dari orang tua kita. Dia adalah orang yang tahu kedalaman hati kita masing-masing. Dia itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kita.
kita tetap bersandar kepada Dia, Yesus Kristus, sahabat kita yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.